Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Guru kita semua yang hadir membersamai dan dengan penuh ketawadhuan memperkenankan kami untuk mengizinkan menyampaikan kembali apa yang pernah diajarkan baik dari guru-guru kita yang hadir pada saat ini dari MUI Majelis Ulama Indonesia khususnya di Jawa Barat, dari ulama yang Allah amanahkan juga untuk menjadi teladan kita mengelola di Pusdai ini seluruh keluarga besarnya. Kita doakan semoga para guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, kekuatan untuk menyampaikan kebaikan dan kemuliaan. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran memberikan kualifikasi guru-guru yang mulia itu sebagai pancaran dari nilai Al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi SAW. وَلَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا مِمَّنْ كَمُلَتْ أَهْلِيَّتُهُ وَحَسُنَتْ أَخْلَاقُهُ. Dan tidaklah seorang murid itu memilih guru kecuali satu, kata beliau, mimman kamulat ahliyatuhu, yang memang menguasai bidang yang akan diajarkannya. Pakar-pakar. Kita sekarang sudah sedikit mendapati pakar-pakar di bidang agama. Karena itu yang ada kita jaga bersama. Minimal kita doakan supaya sehat, diberi kekuatan, dan juga bisa diteladani. Yang kedua ini yang terakhir, yang paling penting. Wa hasunat akhlaquhu. Ada yang pintar, tapi akhlaknya minus. Jadi akhlaknya kurang, pintarnya iya. Dan biasanya kalau orang pintar akhlaknya kurang, kepintarannya seringkali bermasalah. Ini yang diisyaratkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 204. Kalau kangen sama posisinya paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam. Ini yang paling bahaya. Dan di antara sekian orang itu Anda akan temukan, kata Al-Quran, orang-orang yang kalau bertutur itu retorikanya begitu menarik. Kata-kata kalimatnya logikanya seakan benar dan cantik. Dan kadang-kadang membawa nama Allah. Itu kalau dilihat turunan tafsirnya di An-Nisa, Quran surah keempat ayat 140, jadi ia membawa ayat-ayat itu bukan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, tapi justru mengkapitalisasi ayat itu untuk membawa kepada keinginan nafsunya. Wa qad nazzala 'alaika fil kitabi. Ingat Quran surah keempat ayat 140. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a.
Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, telah tetap ketentuan. Qad itu ada 3 fungsi di bahasa Arab. 1 litahqiq, untuk memberikan jaminan. 2 litaqrib. Kalau tahqiq itu menjamin kepastian dan ada unsur taukid di dalamnya. Qad aflahal mu'minun. Aku jamin, kata Allah, aku jamin, aku pastikan. Kalau benar imannya, iman kita benar, aku jamin setiap insan beriman yang benar imannya itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap tahapan hidupnya. Jadi kalau ada yang belum sukses dan belum bahagia, yang jadi persoalan mungkin bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, mungkin yang bermasalah imannya. Karena jaminan Quran itu pakai qad. Ada yang kedua litaqrib, untuk mendekatkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, iqamah. Sudah dekat waktu salat, sudah dekat waktu salat. Ayo siap-siap. Bagaimana siap-siapnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan, ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan, kita akan menghadap Allah. Itu litaqrib. Jadi tahqiq, taukid, taqrib. Nah yang ini, itu bisa berfungsi ketiganya. Akan tiba masanya, mungkin dekat-dekat kita sekarang, takrib. Akan tiba waktunya, dan Allah jamin itu terjadi. Ada orang-orang yang kalau berbicara, membawa ayat-ayat Quran, tapi untuk diputar balikan. Membawa ayat-ayat Quran untuk diolok-olokkan. Tapi hebatnya dan dahsyatnya Quran ini yang mesti kita belajar. Sekarang banyak ilmu akhlak yang hilang. Jadi fikih hukumnya didahulukan, fikih akhlaknya jadi hilang. Itu bermasalah. Kata Al-Quran, kalau ditemukan yang seperti itu, Quran tidak mengatakan cela, balas, bikin hoax. Tidak. Sederhana sekali kata Quran itu. Fala taq'udu ma'ahum. Abaikan saja. Jangan disertai. Kalau menulis tidak harus dibaca. Kalau ceramah tidak harus diikuti, isolasi dulu. Dan tujuannya mulia sekali. Allah selalu memberi kesempatan untuk kembali pada perbuatan apapun, bahkan yang tidak disukai. Kenal Firaun? Tuh, kan masih ada yang kenal. Padahal 3 tahun saya sudah offline kan? Ya, online kemarin ya. Off dari kajian yang langsung. Kita online kurang lebih 3 tahun. Ini hari pertama. Dan malam pertama saya ada di Pusdai. Untuk offline. Takbir, nggak usah tepuk tangan. Alhamdulillah. Dan saya bahagia masih ada yang kenal Firaun di situ. Kenal di mana, Mas? Itu Firaun itu Fir'aunnya. Fir'aunnya itu. Kan hobinya tuh bunuh orang. Dan bunuhnya nggak tanggung. Itu ditungguin dulu tuh. Sejak ibunda mengandung, ditunggu. Sudah menyiapkan, kalau baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ada 21 jilid. Al-Bidayah wan Nihayah. 21 jilid. Karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang tulis kitab Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim. Lihat di jilid yang kedua. Jilid yang kedua yang mengisahkan tentang kisah perjuangan Ummu Musa. Ibunya Musa alaihissalam. Bagaimana merawat Musa ketika baru dilahirkan. Itu kisahnya viral. Dan diabadikan di Quran nanti. Setiap ibu yang tengah mengandung itu mesti didampingi oleh satu yang menginteli sekaligus siap dengan algojonya. Kalau lahir laki-laki, seketika langsung. Jadi begitu keluar, itu bahasa Rusianya apa? Borojol gitu ya. Keluar itu, begitu dilahirkan, laki-laki eksekusi. Dan cara mengeksekusinya itu kejam sekali. Jadi menyembelih itu ada 2 cara. 1, berdiri dengan tidak dijatuhkan. Itu disebut nahara namanya. Nun, ha, dan ra. Fasalli li rabbika wan har. Nahara itu menyembelih tapi hewannya nggak dijatuhkan. Seperti unta. Unta itu saat berdirinya begitu disembelihnya, nggak dijatuhkan dulu. Kalau dijatuhkan itu zabaha namanya. Zabaha. Karena itu kalau sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya di hari korban disembelih kan dijatuhkan dulu ya. Itu pun ada tekniknya tuh. Jadi bukan ditarik-tarik kayak main tarik tambang tuh. Ya.
Ada simpulnya, tarik jatuh, kemudian kata Nabi, idza dzabhtum fa'asin dzibha. Tajamkan pisaunya. Dan menajamkannya pun enggak di depan hewannya, hati-hati. Sabar ya, nih tajamin nih biar enggak sakit. Hewannya masih jauh. Nah itu sekali sembelihan selesai. Berkali-kali itu menggunakan tasydid, dzabbaha yudzabbihu. Kalau terus berlangsung dan jamak sifatnya, maka menggunakan waw dan nun, yudzabbihuna. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Perempuan bebas. Tapi kalau laki-laki keluar, itu caranya mengeksekusinya, ambil banting ke bawah, jatuhkan dan digorok berkali-kali untuk memastikan bahwa itu telah meninggal. Tapi sekejam-kejamnya Fir'aun, Fir'aunnya hobi bunuh orang, mengangkat diri sebagai Tuhan. Satu-satunya makhluk di muka bumi yang diviralkan di Quran mengaku Tuhan itu Fir'aun. Wa qala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, saya Tuhan kalian yang paling agung. Manusia sekarang paling tinggi nabi ya. Ya kan? Dulu ada pelatih bulu tangkis, inisialnya AM kalau tidak salah. Ngaku nabi. Ditangkap oleh polisi. Polisi kita jangankan teroris, nabi ditangkap tuh. Ya. Diinterogasi, kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu, dia dihukum 2 tahun. Pernah ada juga yang naik status jadi malaikat Jibril dulu, ya, LE, dan ingin mendaratkan partner Jibrilnya di Monas pada waktu itu. Sudah meninggal. Selesai juga. Fir'aun aku Tuhan. Tapi se-Fir'aun-Fir'aunnya itu diviralkan di Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Ini kalau dipraktekkan damai kehidupan bermasyarakat. Indah sekali. Apa perintahnya? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Fir'aun. Dakwahi dengan kelembutan. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Jadi Musa dan Harun itu langsung 2 nabi. Diutus oleh Allah untuk mengembalikan Fir'aun pada kesadaran fitrahnya. Dan kalimatnya apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Se-Fir'aunnya, kata Allah, Musa dan Harun datangi Fir'aun, sampaikan risalah kebenaran dengan cara yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mau kembali sadar dan menggunakan kekuasaannya untuk bersikap yang mulia. Sekarang pelajaran ini kalau kita bawa kepada ayat An-Nisa tadi, kata Allah, kalau ada ditemukan yang seperti itu, ayat dipalingkan. Ada yang dijadikan bahan untuk olok-olok, akan ditemukan, kata Al-Quran. Kalau menemukan yang demikian, Quran tidak katakan celak dia, tidak. Quran tidak katakan musuhi dia, tidak. Ini fikih ini yang harus kita kembangkan sekarang. Kata Quran, jangan dicela, karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ingat ya, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kata Quran, abaikan saja. Jangan sertai. Isolasi dulu dari kegiatannya. Kenapa? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar. Jadi kalau majlisnya enggak diikutin, ceramahnya enggak didengar, buku-bukunya enggak dibaca, itu nanti bangkrut sendiri. Dan dia berpikir, kok enggak ada orang yang mau menyimak saya? Dari berpikir itulah mungkin merenung dia kembali kepada kesadaran awal. Itulah indahnya Quran. Jadi saya ingin katakan, tafsir ini oleh Nabi disebutkan nanti dan dikutip oleh Imam Muslim dalam jilid yang pertama Syarah Imam An-Nawawi dari 9 jilid. Jilid yang pertama nomor hadis yang ke-11 di bab Muqaddimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun. Akan tiba satu masa di kalangan masyarakat itu satu era. Unasun, ada orang-orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyahum. Akan tiba satu masa saat ada orang-orang
yang berbicara di hadapan kalian, menyampaikan informasi yang bikin kalian bisa terkejut. Jangankan kalian, kata Nabi, orang-orang dulu pun kalau mendengar itu ikutan terkejut. Jadi kalau Abu Jahal itu dengar, bisa sama-sama kaget juga. Dan mereka menariknya, kata Nabi, itu bicara agama. Iyyakum wa iyyahum. Kalau ditemukan yang demikian, waspada, jauhi. Waspadalah, waspadalah. Pernah dengar ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar? Nah, kaget gak? Nah itu kalau Abu Jahal dengar, ikut kaget. Karena dulu rombongan Abu Jahal itu ketika datang ke Nabi, itu mereka mengatakannya sederhana, Muhammad, kita memang beda. Tuh. Jadi sudah mengakui perbedaan. Jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Ya, kalau Nabi kan bahasa kita, siapa juga yang berselisih. Kan situ yang rame ya. Gini aja kata mereka, kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhanmu, besok engkau nyembah Tuhan kami. Maka turunlah kemudian surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai ujungnya lakum dinukum. Itu legasi tertingginya. Jadi setelah itu masing-masing. Dan diakui bahwa ada perbedaan di situ. Dan keindahan Islam, hormati perbedaan itu sesuai dengan keyakinan yang dipeluk oleh masing-masing. Disinilah negara hadir menurunkan pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu spiritnya Al-Kafirun. Jelas? Jadi perbedaan itu nyata, nggak harus disama-samakan. Jadi kalau ada membawa aliran untuk menyamakan, itu aliran baru. Jelas ya? Baik, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut, Abu Jahal pun bisa aneh. Jelas ya? Baik, ini mukaddimah. Kita belum mulai ya, karena saya melihat banyak ayat dan hadis-hadis yang kekinian itu sudah mulai tampak. Kata Nabi akan tiba era-era menjelang pintu gerbang ke akhir-akhir masa, baru pintu gerbang, bukan di akhirnya. Tandanya apa? Taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses. Yang dulu berangkat pakai kendaraan, pakai angkot, pakai motor, kemudian mulai belanja, 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong. Sekarang dari kantong keluar aplikasi kan? Mudah diakses ya? Tuh, sudah terbukti 2. Apa yang diperlukan saat kita berada di era demikian? Saat percepatan teknologinya semakin dirasakan kuat, dinamika perubahan sosialnya semakin tinggi, orang-orang ditemukan karakternya semakin berubah, apa yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kondisi demikian dan kaitannya dengan ibadah kita pasca Ramadan. Itu yang secara singkat insya Allah kita akan bahas di pertemuan malam hari ini. Baru kita mulai ta'limnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai Ramadannya? Kok jadi semangatnya agak berkurang? Sudah selesai Ramadannya? Alhamdulillah. Sekarang tanggal berapa? 15 atau 16? 15. Syawalnya sama ya. Alhamdulillah. 15, berarti sudah 15 hari kita meninggalkan Ramadan. Berhasil puasanya? Coba jawab yang kencang. Berhasil puasanya? Insya Allah. Diterima ibadahnya? Saya mau dengar yang ibu. Bu, berhasil puasanya? Masya Allah. Bapak, diterima ibadahnya? Baik, pertanyaan ketiga, tahu dari mana? Insya Allah, semoga dengan kehendak Allah. Sekarang tahu dari mana kehendak Allah itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa telah diterima amalan kita. Dan apa kaitannya dengan apa yang telah kita uraikan di mukaddimah tadi. Itu yang coba kita turunkan. Bapak Ibu sekalian, akhir dari perintah ayat puasa itu sekaligus menunjukkan keberhasilan ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan. Allah hanya menutup dengan 2 kata saja. La'allakum tattaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Dua kalimat terakhir ini la'allakum tattaqun, kalimatnya singkat, padat, tapi sangat menentukan keberhasilan Ramadan kita, sekaligus ini yang paling penting, pembekalan kita menghadapi 11 bulan berikutnya. Dan istimewanya, setiap generasi itu punya tantangannya sendiri. Jadi jangan disamakan tantangan kita sekarang dengan 10 tahun ke belakang. Tapi istimewanya Quran, itu kalau kita benar latihan Ramadannya, di masa kapanpun, 11 bulan berikutnya, itu bekalnya akan sesuai di setiap masa dan keadaan. La'allakum, itu disebut dengan harfut taraji. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, harfut taraji itu huruf yang ditujukan untuk mengungkap satu harapan yang sangat diinginkan, tapi belum tentu bisa diraih kecuali dengan kesungguhan. Jadi seakan memberikan kesan kepada kita bahwa tidak semua orang yang menunaikan ibadah Ramadan itu, ibadah puasa itu semuanya bisa bertakwa, belum tentu. Kecuali memang ada orang yang serius dan sungguh-sungguh saat menjalani Ramadannya. Jadi ketika seseorang itu serius sungguh-sungguh, maka itu yang berpeluang mendapatkan potensi takwa dalam dirinya. Sekarang potensi seperti takwa apa yang bisa kita lihat pasca Ramadan itu? Apa cirinya? Apa tandanya? Yang menarik, ternyata keberhasilan Ramadan itu diungkapkan oleh Allah dalam bentuk fi'il mudhari'. Dan sifatnya ditunjukkan dalam bentuk mukhatab, kata kerja kedua, kalian. Jadi sedikit ini, guru-guru saya pernah mengajarkan begini, kalau baca Quran, jangan sekedar posisikan Quran sebagai mushaf bacaan. Itu kesan kejiwanya nggak dapat. Yang ada nanti cuma bacaan saja, dibaca, ada informasi, selesai. Dan yang diinginkan dari bacaan Quran itu bukan itu. Quran itu menginginkan ketika dibaca, ada sentuhan ke dalam hati, iman meningkat, tawakal kepada Allah menjadi kuat. Itu rumusnya. Jadi kalau ada orang baca Quran, imannya tidak meningkat, cara bacanya keliru. Ada orang baca Al-Quran, hubungan dengan Allahnya nggak kuat, cara baca Qurannya tidak tepat. Belum sempurna maksudnya. Buka Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sekarang perhatikan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri insan yang beriman itu. Saya langsung ke bagian akhirnya, jika dibacakan ayat Quran itu bertambah keimanannya. Lalu setelah itu hubungannya dengan Allah semakin mendekat, semakin kuat. Itu dari bacaan Quran, Pak, Bu. Makanya bacaan Quran itu dibuat ketat dengan hukum tajwid, supaya rasa itu muncul. Sebab kalau kita baca nggak pakai tajwid, sentuhan kejiwanya akan berbeda. Baca aja biasa. Beda kan Pak, Ibu ya? Kalau kita dengarkan imam mengimami saja, dan bacaan tajwidnya bagus, bergetar nggak hatinya? Enak nggak dengarnya? Itu baru bacaan. Tapi bagaimana menguatkan bacaan itu menjadi terhubung dengan Allah? Ini rumus ulama kita. Kata para ulama, posisikan Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi memang firman yang langsung Allah tujukan untuk kita. Bapak Ibu kalau terima surat dari yang sangat dirindukan, senang nggak? Contoh gini, saya WA secara personal Bapak Ibu sekalian, senang nggak? Ada orang tua yang berpisah lama, ibu dapat kabar dari anaknya nun jauh di sana, senang nggak? Dapat surat, senang nggak? Bukankah semua isi Quran disebut surat? Ada berapa surat Al-Quran? 114 surat. Disebut surat, bukan sekedar yang membatasi satu surat dengan yang lainnya, tapi memberikan kesan, itu surat-surat Allah untuk kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan, ini firman untuk saya. Kita sedang dikhitab.
Kita sedang ditunjuk oleh Allah, rasakan ini suratnya buat saya. Baca wadduha, rasakan. Walaupun turunnya untuk mengkhitab Nabi Muhammad, tapi ibrahnya untuk kita. Allah sedang menyapa kita, berdialog dengan kita, itu caranya. Itu yang dimaksud dengan sifat ihsan. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu. Rasakan kita dilihat Allah. Rasakan sedang membaca surat-surat dari Allah untuk kita. Dan di dalam surat itulah ada pedoman keberhidupan kita. Kembalikan ke ayat puasa, ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Nah, engkau itu, maaf ya, saya berdiri sedikit nih. Bapak Ibu sekalian, saat ada kalimat engkau, kalian, Anda letakkan di mana kalimat itu? Apakah untuk orang lain atau untuk saya? Jadi kalau Allah bicara berfirman supaya kamu bertakwa, Allah menyampaikan kamunya itu untuk siapa? Untuk saya. Untuk kita. Tapi apakah saat baca Quran itu Anda merasakan ayatnya buat kita? Atau cuma sekedar baca saja? Saya berkata kepada Anda secara personal, sehat ya, insya Allah hafal Quran. Kalau mau menghafal, misal. Saya berharap Anda jadi orang soleh, secara personal. Ketika kalimat itu diposisikan untuk kita pribadi, rasanya beda kan? Nah, ini Allah mengatakan kepada kita, supaya kamu takwa. Jadi kalau ayatnya sudah dibikin khusus, jangan dibuat umum. Ayatnya berlaku umum, tapi sentuhannya secara personal. Itu Allah mengkhitob kita. Sekarang cara baca Quran itu yang kita lakukan begitu tidak? La'allakum tattaqun, supaya kamu ya Adi Hidayat, supaya kamu ya Asep, supaya kamu ya Joni. Udah lama tuh nyari Joni 2 tahun. Supaya kamu bertakwa. Nah, itu ayat buat kita saat ini. Karena ayatnya buat kita secara personal, maka tafsirnya menuntut kita membuktikan benar nggak bertakwa. Kan Allah nyediakan kita fasilitas selama sebulan. Dibimbing betul tuh. Dikasih menu malam, dikasih menu siang. Lalu disampaikan, dengan menu ini kamu akan meningkat takwanya. Sekarang pertanyaannya, kalimatnya menggunakan bentuk mudhari, present, continuous, future. Saat Ramadan berlangsung, sampai berakhir, dan pasca Ramadan. Sekarang kita berada di bagian ketiga, pasca Ramadan, baru 15 hari. Bulan sedang bulat di luar. 15 hari kita meninggalkan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, apakah takwa kita sudah meningkat sampai dengan hari ini? Nih, saya kasih rahasia ya. Tapi janji, ini antara kita saja. Malam ini ya, sepakat? Takbir. Ini ijazahnya langsung dari Quran. Kalau dilakukan, hidupnya insya Allah lebih mudah. Rizki mengalir dengan cepat. Tidak cukup dengan amin, nanti dengarkan dulu. Bahagia mudah diraih. Yang lagi kuliah, ilmunya akan mengalami lompatan-lompatan. Ternyata, semua sumber yang saya sebutkan tadi, kuncinya di takwa. Jadi Allah itu melatih supaya potensi kita naik. Supaya takwa ini muncul dan membimbing hidup kita. Ternyata tujuannya diungkap di berbagai firman lainnya. Catat, Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Insya Allah kita hafal ayatnya, surah At-Talaq itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk kepada objek secara personal tapi sifatnya umum. Kata Allah siapapun. Nah, kembali posisikan Quran untuk menghitob kita. Hei kalian siapapun kata Allah, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Yattaqillaha, yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Apa hasilnya ketika takwa itu meningkat? Yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, aku jamin, aku jadikan setiap titian kehidupannya
Dimanapun dia beraktivitas, cenderung mendapatkan kemudahan. Jadi bukan nggak punya masalah. Setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Hanya orang yang sudah tidak hidup yang tidak punya masalah. Ingat itu. Ingat itu ya. Karena rumus Qur'annya begitu. Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup, sepanjang hidup kata Allah itu pasti akan diuji. Dengan aneka persoalan yang dengan masalah itu bukan ingin menjadikan kehidupan kita bermasalah, bukan. Tapi supaya meningkat kualitas hidupnya. Jadi hidup persamaannya berbanding lurus dengan masalah. Artinya orang yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Ayo coba saya tanya, ibu ingin punya masalah atau tidak? Oh kan tidak dijawab. Dibilang tidak, takut nggak hidup. Dibilang ingin bagaimana mengatasinya. Nah ternyata orang-orang yang takutnya meningkat itu bukan nggak punya masalah. Ada masalahnya, tapi sebelum masuk ke masalah itu diringankan dulu oleh Allah. Sehingga seakan-akan nggak ada persoalan. Jadi ketika akan mengalami A di rumah tangga, diringankan. Bagi orang lain itu terasa berat. Harta mesti keluar, mesti diskusi dengan menghadirkan gelar. Ini kok kayaknya masalah yang sama, tinggal senyum, selesai. Papa tadi kenapa ya begini-begini? Selesai. Papa tadi emang kenapa? Nggak selesai. Jadi orang bertakwa itu cenderung ketika hadir dikecilkan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizkinya pun, rizkinya itu Allah hadirkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Dan tolong jangan batasi rizki pada aspek material saja. Uang, pakaian, makanan, tidak. Keturunan rizki, ketenangan rizki. Kaya, harta, kedudukan tinggi, tapi nggak tenang. Nggak enak kan? Coba pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak usah milih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Oh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika duka ada sabar, ketika suka ada syukur. Jadi semua sama. Makanya komen Nabi pada saat itu dan di-like oleh sahabat, di-share ke kita sampai sekarang. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau benar imannya, itu mengagumkan karakternya. Ajaban li amril mu'min. Mengagumkan orang beriman itu. Kenapa? Kalau sedang gembira dia bersyukur, kalau sedang berduka dia bersabar. Jadi seakan nggak ada bedanya apa yang dihadapi itu. Ada perangkatnya semua. Dan ternyata untuk mendapatkan itu, kunci pertamanya takwa. Bahagia dan sukses. Ada bahagia saja, ada sukses saja. Ada sukses dan bahagia. Kalau sukses saja, itu bahasa Arab standarnya disebut dengan fauz. Faza yafuzu fauzan. Orangnya faiz, perempuannya faizah. Mubalaghahnya fauzan. Jadi kalau ada yang namanya faiz, fauzan, faizah, itu orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Sekalipun belum tentu bahagia. Ada bahagia, bisa, tapi standar namanya begitu. Kalau bahagia saja, belum tentu sukses, itu namanya farihah. Orangnya farah. Farhan mubalaghahnya. Jadi kalau ada yang nama farah, farhan, orang yang diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu sukses. Saya nggak akan tanya lagi karena saya tahu pengen bahagia dan sukses. Maka muncul yang ketiga yang menggabungkan ketiganya. Bahagia, sukses, gabungan bahagia dan sukses. Berubah katanya dari fariha dan faza menjadi falaha yang ketika digenggam jadi aflah. Masdarnya disebut dengan falah. Aflaha yuflihu. Kalau kita diinginkan oleh Allah dirubah kepada kata kedua tuflihun. Maka turun Al-Baqarah ayat 189. Lihat ujungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, saya tahu kalian itu pengen sukses dan bahagia. Ada yang sukses di pekerjaan, tapi nestapa di kehidupan rumah tangga.
bahagia nggak dapat. Ada yang bahagia, tapi pekerjaan nggak sukses-sukses. Kita mengharap keduanya, maka keduanya disebut dengan falah. Kata Allah, saya tahu kamu itu pengen bahagia, pengen sukses. Walaupun ukuran itu semua bisa relatif. Suksesnya Bilal dengan Utsman kan tidak sama. Suksesnya Utsman dengan Ali kan tidak sama. Tapi semua merasakan kesuksesan dan kebahagiaan. Utsman bahagia tidak? Sukses tidak? Pebisnis yang sukses dan bahagia kan? Ali bahagia tidak? Sukses tidak? Ali itu cendekiawan, barokahnya di ilmu, bahagia hidup rumah tangganya. Bilal bahagia tidak? Sukses tidak? Nih informasi penting nih, Bilal itu sepeninggal Nabi ditawarin jadi hakim agung. Nolak. Kalimatnya sederhana dalam penolakan itu. Kisahnya begini, Bilal itu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Milih adzan itu karena sudah melihat potensi-potensi yang lain terisi semua. Ilmu ada Ali, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Harta ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Di kedudukan ada Abu Bakar, ada Umar. Di diplomasi ada Amr bin As, ada Muawiyah. Yang belum cuma satu, tenaga. Maka dipilih jalur ini buat jadi muadzin. Ini nanti melahirkan fikih. Tuh, melahirkan fikih marbot. Hati-hati nih. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai, Nabi komen. Kembali di like dan di share sampai ke kita sekarang. Apa komen Nabi? Saya mendengar terumpah kakinya Bilal di taman surga. Bilal begitu mendengar itu, langsung disambut. Kalau sudah dengan adzan, terumpah kaki nyampe ke surga, nyapain lagi cari harta kayak Utsman? Itu yang dijaga, tuh visinya udah jelas. Jadi itu yang dipertahankan. Takut diberikan jabatan sehingga kehilangan potensi surga yang sudah ada jaminannya. Bukan nggak pengen ngambil, sudah mengambil ini, passionnya di sini. Jadi mesti bangga. Kalau Anda tahu dengan adzan itu tahu fikihnya, bangga jadi muadzin. Nggak harus merasa rendah dibandingkan orang lain. Dunia kan hanya sepandang kita saja. Yang membedakan status itu kebiasaan kita. Kan di hadapan Allah semua takwanya. Jadi memilih takwa itu bisa banyak menunya. Jadi muadzin, alhamdulillah. Jadi imam, alhamdulillah. Jadi insinyur, alhamdulillah. Itu cuma ragam saja. Toh ketika pulang ke alam barzah, gelarnya semua sama kan? Oh. Almarhum. Jelas? Kita kembalikan. La'allakum tuflihun. Wattaqullaha. Tingkatkan takwamu supaya engkau sukses. Ternyata yang selama ini kita minta, ya Allah, lancarkan pekerjaan saya. Ya Allah, mudahkan urusan anak saya. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk ujian besok. Ternyata itu semua kuncinya ada di takwa. Mahasiswa ada di sini? Ada ya? Ternyata kunci menjadi pintar pun, peningkatan dari kepintaran itu pada mulanya sebelum masuk ke ikhtiar, belajar, itu awalnya adalah takwa. Kalau Anda belajar, Anda riset, Anda mengkaji, itu hukum standar, namanya sunnatullahi fil kaun, wajib dilakukan. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan lompatan dari ikhtiar itu, maka ternyata kuncinya takwa. Karena itu kalau kita riset, cendekiawan kita yang terdahulu, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas dan sebagainya, itu sebelum mereka memulai intelektualitasnya, petualangan intelektualnya, mereka memulai dengan petualangan spiritualnya, takwa. Karena jaminan Quran itu satu. Saya cek semua ini, ulama-ulama yang hebat-hebat termasuk di Mauritania. Ini sekarang saya kalau boleh ikut merekomendasikan, kalau ada yang ingin mendalami dasar-dasar khazanah-khazanah Islam yang masih murni itu dan kuat, ke Mauritania. Itu luar biasa itu, hafalan-hafalannya, kekuatannya dan sebagainya. Itu komentar pertama ketika ditanyakan, apa yang menjadikan Anda begitu kuat menghafal sehingga seakan kalau bicara kitab itu ada di hadapannya? Jawabannya satu, takwa. Dan semua sepakat dengan dalilnya. Al-Baqarah, Quran surah 2, di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, dan Allah akan berkenan menambahkan pengetahuan dan pengajaran kepadamu.
Yang punya ilmu siapa? Karena itu disebut Al-Alim. Yang punya rezeki siapa? Karena itu disebut Ar-Razzaq. Yang punya solusi siapa? Karena itu disebut Al-Fattah. Anda mengikrarkan yang punya Allah, yang memiliki Allah. Sedangkan jembatan untuk mendekat kepada Allah itu formulanya di takwa. Anda ingin mendapatkan rezeki tapi jauh dari pemiliknya, bagaimana didapatkan itu? Anda ingin dapat lompatan pengetahuan tapi menjauh dari yang punya, bagaimana bisa meraihnya? Sekarang Allah kasih caranya. Ternyata meningkat takwa itu kembali semuanya ke kita. Supaya kamu bahagia, kata Allah itu. Supaya kamu sukses, supaya kamu pintar. Jembatannya takwa. Nah, sekarang dari mana kita bisa mengukur keberhasilan takwa itu pasca Ramadan? Dan bagaimana melihat hasilnya setelah Ramadan itu usai? Kita akhiri dengan dua pembahasan yang singkat dan padat. Satu, takwa itu cuma dua dimensinya. Saya ulang ya. Takwa itu hanya dua dimensinya. Dan ini yang dilatih selama Ramadan. Satu, al-bu'dur rabbani, ada dimensi spiritual, hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya berupa ibadah ritual. Salat itu bagian dari takwa. Karena itu kalimat takwa pertama, takwa dan derivasinya, perubahannya disebutkan setidaknya 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama yang menunjuk kepada orang bentuk jama, muttaqin, di Al-Baqarah ayat 2, amalannya dimulai dari ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil, siapa muttaqin di situ? Lihat ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menyebut semua dalam bentuk umum tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Siapapun kata Allah yang telah mengikrarkan beriman dan membuktikan iman itu lewat sholat. Buka mushafnya. Perhatikan tulisan sholatnya. Tulisannya harus berbentuk begini. Alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak di atasnya, tak marbutah. Harus begitu. Kalau tidak demikian ada yang tidak tepat. Alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak di atasnya, tak marbutah. Ada 3 jenis tulisan tentang sholat. 1, alif, lam, sad, lam, alif, tak marbutah. Nggak ada wawunya. 2, alif, lam, sad, lam, waw, alif, tak maftuhah, terbuka. 3, alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak di atas waw, kemudian tak marbutah. Yang pertama menunjukkan pada bentuk tunggal, 1, sekali sholat. Jadi kalau ada alif, lam, sad, lam, alif, tak marbutah itu sekali sholatnya. Kalau ada alif, lam, sad, lam, waw, alif, tegak, tak maftuhah, terbuka. Itu artinya bentuk jama tapi terbatas. Kalau ada di Al-Quran menunjukkan sholat 5 waktu. Kalau 5 itu jama tidak? Jama, tapi dibatasi, cuman 5. Rakaatnya 17. Gak boleh keluar dari nomor online-nya 24, 4, 3, 4. Gak bisa tertukar, harus begitu. 2, 4, 4, 3, 4. 2 gak bisa jadi 3. Kalau jadi 3, sholat subuhnya 3 rakaat. 2, 4, 4, 3, 4. Jumlahnya 17 rakaat, waktunya berapa? 5. Karena tapi dibatasi, hukumnya fardu, wajib. Maka kalimatnya menggunakan bentuk as-salawat. Alif, lam, sad, lam, waw, alif, ta, maftuhah. Jelas? Itu ada di Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tapi kalau alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak, tak marbutah, itu artinya bentuknya, tulisannya tunggal, tapi maknanya jama' yang melewati batas-batas yang tadi telah ditetapkan. Artinya apa? Artinya Allah memberikan kesan kepada kita, kalau orang takwa itu semakin meningkat takwanya, level latihan ibadah ritualnya pun meningkat dari yang fardu, tambah batasannya. Lewat dari situ. Menambah yang fardu, artinya sunnah.
Ibadahnya disebut dengan nafilah, hukumnya disebut dengan sunnah. Jadi ayat ini ingin mengatakan ciri orang takwa, kalau sudah kelihatan meningkat takwanya, maka meningkat kuantitas dan kualitas ibadah ritualnya. Sholatnya bukan hanya yang fardu, dia tambah. Karena itu ketika Ramadan, diminta kita untuk menambah sholat di luar yang fardu. Coba lihat, kalau ba'da isya kita tunaikan sholat apa namanya? Tarawih. Qiyam Ramadan. Hukumnya apa? Sunnah. Bukan wajib. Hukumnya sunnah. Tapi kan kita terus kerjakan dengan giat ya. Itu menambah dari yang fardu. Dilatih selama Ramadan dan tinggi nilainya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di luar salat fardu ditingkatkan selama Ramadan. Bukankah selama Ramadan meningkat amalan ibadah ritual kita? Duhanya dikerjakan? Rawatibnya dikerjakan? Tarawihnya dikerjakan? Sekarang apa yang telah kita kerjakan dalam sholat, dalam ibadah ritual selama Ramadan itu, lihat pasca Ramadan. Masih ada enggak yang dikerjakan? Mesti ada enggak yang menempel? Dan itu untuk kita, kata Allah. Hasilnya untuk kita. Bukan karena meningkat banyak sholatnya saja, bukan. Tapi ternyata sholat itu desainnya membangun kekuatan hubungan kita dengan Allah. Semakin banyak sholat artinya semakin terkoneksi dengan Allah. Makanya orang-orang yang terkoneksinya tinggi terhadap Allah, kadang maaf Pak Ibu, belum minta pun sudah wujud. Belum angkat tangan sudah dikabulkan. Ibu kenal dengan Siti Maryam? Ayo bilang kenal. Kan kisah Maryam itu viral, sebelum minta sudah ada kan? Coba buka Ali Imran, Quran surah 3 ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf itu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allahu akbar. Maryam itu anak siapa? Imran. Imran punya istri namanya siapa? Hannah. Hannah punya saudari namanya siapa? Eliasobat. Dikenal dengan Elisabeth kalau di barat. Eliasobat, Elisabeth. Beliau punya suami namanya Zakaria. Imran itu meninggal saat Maryam masih di kandungan. Tapi sudah sepakat antara Hannah dengan Imran. Kalau anak kita terlahir, baktikan ini untuk kuat beribadah kepada Allah. Yang ini spesifik, dekatkan kepada Allah. Nah ini visi kepada orang tua. Setiap anak yang lahir harus punya cita-cita. Siapkan Pak, Bu. Mesti khawatir kalau anak ke depan berkembang, ternyata masa depannya terganggu karena ketidaksiapannya menghadapi itu. Yang pertama dikuatkan, kedekatannya dengan Allah. Makanya bikin cita-cita. Anak pertama, ahli Quran. Anak kedua, tafsir. Ketiga, ahli hadis. Keempat, fikih. Oh, kalau ada yang seperti itu enak tuh. Ada kejadian tinggal tanya, kakak, apa ayatnya? Bla 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 bla. Adik, apa tafsirnya? Begini. Yang bungsu, apa hadisnya? Fikihnya apa? Lengkap semua. Pokoknya pengajian kosong lah gitu. Ada semua. Lengkap semuanya. Nah itu spirit surah Ali Imran, diantaranya begitu. Itu ada kesepakatan, ini yang kemudian dilakukan oleh orang-orang soleh setelahnya. Termasuk nanti Al-Imam Asy-Syafi'i, itu single parent. Single parent. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya single parent. Itu kalau musim dingin masak air, Bu. Diangetin, terus anaknya diwuduin dari kecil, digendong, disimpan di majlis-majlis para ulama. Ketika dewasa jadinya luar biasa. Imam Asy-Syafi'i luar biasa, Imam Ahmad luar biasa. Imam Al-Bukhari juga demikian. Lahir usia 2 tahun bapaknya meninggal, 4 tahun matanya buta. Divonis buta secara medis dan klinis. Nanti itu kisah yang lain supaya tidak berkepanjangan. Saya ingin balik. Ketika disiapkan, disepakati, yang ngasuh cari orang soleh. Tiada yang paling bagus pada saat itu yang soleh dan pintar kecuali pamannya sendiri. Zakaria alaihissalam. Yang ngasuh orang pintar dan soleh. Ibunya soleha. Bapaknya juga soleh. Lalu dibuatkan tempat untuk menjaga kesolehannya. Namanya mihrab. Mihrab. Mihrab itu satu di antara 3 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, mempercepat terkabulnya doa,
dan mendatangkan rizki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Itu mihrab. Karena itu kenapa imam di masjid itu sholatnya pas di mihrab. Karena yang berdoa kan imam mewakili makmum pada umumnya. Makanya mohon izin ya, fikih imam itu mesti ketat. Mesti ketat. Karena kita mewakilkan kebutuhan utama kita kepada imam. Makanya imam sebelum mengimami nengok dulu ke belakang kan? Itu bukan formalitas, nengok, istau, dijawab sama makmum, sudah tahu gitu. Tidak. Tengok siapa yang sholat, mungkin ada yang transit di pusdai, ya, ada yang buru-buru, ada yang nggak kuat berdiri lama. Jangan sampai maghrib karena baru selesai hafalan Quran langsung menghadap ke arah kiblat, istau, waladhdallin langsung yasin. Udah goyang-goyang makmumnya kan? Tiba-tiba Allahu Akbar katanya. Ya. Cari guru yang bagus, tempat yang bagus, orang tua yang bagus, makanan yang halal, harta yang halal. Apa yang terjadi? Perhatikan, ini fikih orang tua ya Bu ya. Penting catat betul ini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Kalau ada orang tua yang tidak pernah mencari harta kecuali dengan cara yang halal, ibunya mengolah itu dengan cara yang benar, dicarikan guru yang saleh dan pintar, bukan hanya pintar tapi saleh, dicarikan sekolah tempat belajar, tempat bernaung dia yang mendekatkan diri dengan Allah. Kata Allah, fataqabbalaha rabbuha, aku terima semua ikhtiar itu dan Allah akan meneruskan semua apa yang akan kita lakukan itu dengan kuasanya. Bahasa singkatnya, kamu orang tua nggak usah capek lagi, biarkan aku yang meneruskan untuk memberikan kebutuhannya. Apa yang terjadi? Setiap kali Nabi Zakaria, setiap kali mengantarkan kebutuhan Maryam, sudah ada di situ. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Selalu ada di situ. Dikonfirmasi oleh Zakaria karena beliau nabi. Tahu ini pasti Allah yang berikan. Untuk mengonfirmasi benar enggak ajaran beliau selama ini? Benar enggak ibadahnya Maryam? Dekat enggak dengan Allah? Dikonfirmasi, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Apa jawabannya? Anak yang didekatkan kepada Allah maka akan keluar di lisannya kalimat-kalimat thayyibah. Astaghfirullah, subhanallah, Allah. Didekatkan kepada mainan, keluar kata-kata mobil-mobilan. Didekatkan kepada film-film kartun, keluar tokoh-tokoh kartun. Didekatkan kepada tontonan-tontonan, keluar. Bola keluar, ini keluar. Liverpool menang 6-5 adu penalti, keluar. Gitu kan? Madrid bentar lagi sama Liverpool di final champion, keluar gitu. Keluar semua tuh. Jurgen Klopp telah menyamai Sir Alex Ferguson, keluar tuh. Keluar semua. Ya. Jadi apa yang disimak, itu yang keluar. Apa yang dilihat, itu yang nampak. Maka apa yang terjadi? Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Ini syahidnya. Paman, semua itu dari Allah. Maka tenanglah hatinya. Berhasil pendidikannya. Tapi poinnya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah sudah pasti akan memfasilitasi kepada hambanya bahkan rizki dari sisi yang tidak dia duga. Perhatikan cara membaca ayatnya. Kalau kita menemukan ayat seperti ini challenge buat kita. Ajakan untuk masuk ke suasana itu. Bukan mengatakan ini khusus untuk Maryam, tidak. Maksud ayat ini, jadilah seperti Maryam, kuatkan diri mendekat kepada Allah, maka engkau pun akan mendapat yang serupa. Dari mana cara membaca ini? Dari sikap Nabi Zakaria. Begitu mendapatkan keterangan Maryam, langsung sholat di mihrabnya Maryam. Dan di mihrab itu beliau mengharap barakah, tabarruk di situ, bertawassul kepada Allah, minta lewat sholat. Itu diviralkan di ayat 38-nya sampai ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Allahu akbar. Belum selesai salatnya, baru selesai doanya. Doanya itu, ya Allah, anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja karena semua orang mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Salat di situ belum selesai salatnya, baru selesai doanya. Baru selesai doanya. Turun malaikat langsung menyampaikan, annallaha yubasyiruka bi Yahya. Doamu dikabulkan. Dari sini keluar kaidah dari asbabun nuzul, al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi ketika kita dilatih banyak sholat saat puasa itu yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu bonus saja. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu bonus.
Malam Al-Qadar itu bonus, ampunan dosa itu bonus. Real sesungguhnya adalah kalau berhasil latihannya itu membawa kepada kemudahan berkehidupan pasca itu. Coba sekarang lihat apa yang dihasilkan pasca pendidikan itu. Minimal harus dapat 5 tuh. Kita sholat berapa kali dalam sehari? Yang pokok 5, dan ada 5 manfaat pokok dalam Al-Quran bagi sholat. Ya. Nanti cek lagi ya di tayangan-tayangan yang telah saya sampaikan. Takutnya waktunya nggak cukup kita untuk mengurai itu. Sampai jam berapa Pak Kiai kita? Oh, 12. Baik, alhamdulillah. Ya, saya setengah 10 selesai, Anda sampai jam 12 di sini. Baik. 5 ya, saya bacakan cepat saja. Bacakan cepat. Tidak perlu mendetailkan dengan syarah. 1. Orang yang sholatnya benar, yang pertama Allah berikan kepada dirinya, ingat, bukan materi, tapi ketenangan. Saya ulang ya. Orang yang sholatnya benar, yang pertama Allah berikan pada dirinya itu ketenangan dalam jiwanya. Bukan materi, bukan pangkat, kedudukan, bukan harta benda. Jadi walaupun Anda berdoa minta sesuatu dalam sujud atau setelah sholat, tapi yang diberikan pertama kali ketenangan. Karena itu dalam sholat ada anjuran tenang yang dibawa dalam setiap perpindahan gerakan. Disebut tumakninah. Ada tumakninah dalam ruku? Tumakninah dalam sujud ada? Apa artinya tumakninah? Tenang. Dampak tenangnya diharapkan hadir kepada jiwa. Jiwa disebut dengan nafsun, nafas. Tempatnya nafas ada di kolbun. Tempatnya kolbun ada di sodrun. Sodrun, kolbun, nafsun. Kolbun jamaknya kulubun. Tumakninah akar katanya itma'anna yatma'innu. Buka Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, ala harful ikhbar wat taukid. Allah kabarkan dan tegaskan, yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka akan berdampak pada ketenangan kolbu. Zikir itu bentuknya banyak. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Quran surah keempat ayat 103. Selepas salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kita zikir. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahumma antas salam. Itu bagian dari zikir yang membawa ketenangan pada jiwa. Zikir. Doa itu zikir. Hati-hati, doa itu zikir. Buka Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau sedang punya masalah, kata Allah, coba engkau berdoa seikhlas dalam hatimu dengan kerendahan hati dan penuh harap untuk dikabulkan. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, Bu. Nggak nyangka ya dia begitu, nyangka tuh. Ditungguin komentarnya kan. Semuanya ecenya teu nyangki, eta teh. Alhamdulillah Ustaz sanes abdi muhun. Sanes bukan saya katanya. Ya. Alhamdulillah tuh. Saya mah enggak seperti bapak itu tuh, bapak itu mah sama. Bukan bikin status. Nah, sekarang kita kehilangan itu. Jalan di depan macet, langsung ceklik bikin status. Depan pusdai macet. Apakah akan mengurai kemacetan? Tidak. Ya. Saya bingung manusia sekarang itu. Udah tahu mendung, bikin status. Ya. Hujan, bikin status. Ya. Tapi berdasarkan survei di dunia ini, memang Indonesia itu termasuk tipikal masyarakat yang paling bahagia. Dan itu ternyata di antara pengaruh ketakwaan juga. Di Eropa itu kalau banjir, gelisah semuanya. Banjir gelisah. Di Jepang itu kalau stres langsung bunuh diri. Di kita kasih banjir, berenang. Top, luar biasa. Nanti saya cerita bagaimana orang Jepang kalau sedang stres bunuh diri. Saya, alhamdulillah kalau sebelum pandemi kan kita suka ke sana itu, ngontrol masjid juga. Doa. Quran, itu zikir Pak. Dan nilainya tinggi, setiap hurufnya zikir itu. Pahalanya banyak. Karena itu Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Makanya kalau sedang nggak tenang, gelisah, ada persoalan, buka mushaf, wudu, kata Imam An-Nawawi ngadep kiblat, buka mushaf.
Baca itu. Posisikan itu sebagai pedoman, petunjuk surat dari Allah untuk kita. Kadang-kadang suka unik. Kita buka acak, keluar kayaknya ayatnya buat kita gitu. Kok ayatnya sama ya dengan persoalan saya? Pernah begitu nggak? Ada begitu tuh. Terus siapa yang membimbing buka sampai begitu? Buka. Apalagi kalau menghafal Quran. Karena itu ada hafalan-hafalan singkat setelah sholat, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas sebelumnya, ayat kursi. Gitu kan? Ayat kursi itu penting tuh. Utamanya untuk mengendalikan tubuh kita agar terjauh dari godaan-godaan setan. Ya, lempar dia dengan ayat kursi itu. Kalau makin nggak kuat, kadang-kadang kan masih kuat nih setannya. Ya, kuat dengan ayat kursi. Ayat kursi. Masih melawan, lempar dengan kursinya sekalian. Terakhir, gabungan dari itu semua, kalimat thayyibah, doa, ayat Quran, hafalan Quran, menghafal itu 4 kali nilainya dibandingkan dengan membaca. Karena itu zikirnya 4 kali disebutkan. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, 4 kali disebutkan. Gabungan semua ini munculnya di sholat. Sholat itu menggabungkan semuanya. Coba, doa di sholat ada tidak? Ada, bahkan sholat disebut doa. As-sholatu hiya doa, di kitab fikih sholat itu doa. Karena dari mulai takbir, pasca takbir, sampai salam, doa semua. Di sholat ada Allahu Akbar, ada Subhanallah, ada Alhamdulillah, ada. Ada istighfar, ada. Rabbighfirli itu istighfar, duduk di antara 2 sujud. Jadi kalimat thayyibah ada, doa ada. Quran ada, ada. Hafalannya ada. Minimal Al-Fatihah kan? Semua digabungkan. Jadi kalau doa seharusnya bikin tenang, zikir bikin tenang, kalimat thayyibah bikin tenang, sholat itu mengakumulasi semua ketenangan. Bahkan saking dahsyatnya, jangankan sholatnya, tempat sholat saja, itu Allah sudah mendeklar, itu bikin tenang. Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim shalla. Dan pahami, ingat, renungkan, pelajari. Ketika kami menetapkan bahwa Al-Bait itu pusatnya Ka'bah, Masjidil Haram, turunannya masjid-masjid di bumi semuanya. Makanya disebut dengan Baitullah. Jelas? Itu kata Allah akan jadi pusat spiritual sekaligus tempat yang paling menenangkan. Puncaknya dekat Ka'bah, ya Allah. Itu masalah seberat apapun. Kalau sudah melihat Ka'bah langsung mau dekat, itu bisa nangis. Tiba-tiba hilang. Enak Pak, Masya Allah, Bu. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah bisa disegerakan ya. Insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Disiapin dari sekarang. Kuatin doanya, banyakin salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini masjid dapat percikannya. Makanya masuk ke masjid dengan rumah kita sendiri, lebih tenang masuk masjid. Kalau nggak percaya silahkan, enak masjid itu. Ya, makanya biasakan kalau dulu tuh sahabat Nabi begini, mau berangkat dari masjid kerjanya, pulang mampir masjid dulu. Ini boleh deh Pak ya, Ibu, ditirakati nih, dijalanin. Tirakat itu dari kata thariqah, dijalanin. Coba praktekan ya, termasuk teman-teman yang belajar mahasiswa-mahasiswa ini. Berangkat dari masjid, pulang sebelum ke rumah, mampir masjid dulu. Berangkatnya kita berikhtiar sebelum ikhtiar, kan rumusnya begini, malam kan kita istighfar kan? Sekaligus mengevaluasi pekerjaan yang telah berlangsung sebelumnya. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kita merasa ini ada yang belum tuntas nih. Sedangkan kita nggak tahu besok hidup atau tidak. Filosofinya begitu. Makanya kita catat nih. Kita bermohon pada Allah kalau diberi kesempatan, kita coba sempurnakan lagi. Kemudian istighfar supaya tenang tidurnya. Istighfar, baca ayat-ayat Quran dan seterusnya. Istirahat. Bangun kita, begitu bangun kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma, ada makna. Ba'da ma amatana wa ilaihin, itu janji kita loh Bu Pak. Itu janji itu. Kita berjanji sama Allah, ya Allah terima kasih engkau berikan kesempatan hidup lagi sesuai dengan ajal. Padahal mungkin bisa engkau wafatkan dalam tidur tadi. Kalimatnya begitu. Aku berjanji akan menyebar sekarang, beraktivitas untuk mencari bekal kembali kepada ilaihin nusyur. Itu janji kita. Janji loh Pak, Bu ingat loh, bangun tidur tuh janji sama Allah. Ingin mencari bekal untuk pulang.
Karena mungkin di hari itu kita pulang. Siapa yang sangka berharap mudik ke tempat pulang di kampung, ternyata pulangnya ke kampung akhirat. Nah, ketika bangun, kita sudah punya persiapan yang tadi malam itu sudah kita evaluasi. Makanya yang pertama dilakukan, membawa kesiapan itu untuk menghadap Allah. Panggilannya disebut fajar. Fujur itu gelombang negatif yang merambat lewat nafsu. Lawan dari takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fajar itu pancaran kebaikannya. Makanya pancaran matahari yang pertama kali memancar membelah malam disebut dengan fajar. Kenapa? Karena memberikan arah kebaikan, membedakan ini benda satu dengan yang lainnya. Kita merespon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya disebut dengan fajar. Bacaannya Quran. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Makanya kita respon dalam jiwa kita. Ada pancaran, respon itu. Salatnya disebut dengan subuh. Apa itu subuh? Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang akan dilakukan. Jadi kalau orang Arab tanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu pagi ini? Maksudnya bukan cuma kabar, rencana apa sekarang akan dikerjakan. Sudah punya agenda apa? Jadi bukan nanti bagaimana, bagaimana nanti. Bukan engke kumaha, kumaha engke. Tadi balik. Paham? Itulah subuh. Makanya datang sama Allah, kita bawa agenda kita, minta taufik dari Allah, persetujuan. Sujud kita berdoa, ya Allah, kau perintahkan aku untuk ikhtiar, sekarang hamba akan ikhtiar. Sebelum hamba mohonkan, kau sudah tahu apa yang akan imam mintakan, ya Allah, lancarkan pekerjaan hamba, ya Allah. Berkahi, ya Allah, jauhkan dari maksiat, Anda berangkat. Makanya banyak yang syuruk dari masjid langsung berangkat. Selesai pekerjaan, balik sebelum ke rumah, mampir ke masjid. Itu auranya beda. Makanya ketika masuk masjid lebih tenang kan? Wudu, salat 2 rakaat, tahiyatul masjid, tawakallah kepada Allah. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ikhtiar di hari ini, aku lakukan. Engkau perintahkan aku untuk tawakal saat ini, aku kerjakan. Dan aku memohon kepadamu rizki yang telah engkau janjikan. Itu pulang ke rumah, aura yang dibawa aura masjid, Pak. Bukan aura kantor, bukan kemacetan yang penat di jalan. Jadi ketemu anak juga sudah tenang. Dan anak itu tidak menginginkan jabatan Anda di kantor. Demi Allah saya katakan, anak saya yang kecil-kecil itu kalau saya pulang ke rumah, nggak pernah manggil Ustad. Betul. Sugan gitunya, dugi ka bumi tabu 11 wengi gitu kan. Kadang-kadang sok ngantosan itu deh. Ya. Terus datang kita sampai situ, apakah dipanggil Ustad? Tidak. Wah pulang, tidak. 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 Apa panggilan mereka? Buya, katanya, lari. Dan Allah kadang-kadang ada yang bikin gambar, ada yang baru bisa menulis I love you Buya. Dan itu dibuat selama kita di luar dan ditunggu untuk diberikan. Ada yang bikin karya, ada yang udah nyiapkan sesuatu, ada yang pengen store hafalan. Terus Anda datang dengan kemegahan dan kehebatan kedudukan itu. Nanti saja, capek. Buya, diam kamu. Hah? Karena yang dibawa suasana kepenatan di kantor. Capek di jalan. Mampir ke masjid pulang. Rasakan keindahannya. Buya, Masya Allah gendong. Kuda-kudaan yuk, jadi kuda kita pulang jam 11. Setelah itu tidur tatap satu-satu. Terus tanya sama Allah, ya Allah, kumpul lagi nggak di akhirat ini? Tatap satu-satu wajahnya. Tatap istri kita, bukan istri orang. Mau tidur bikin status, dilihat status istri orang. Tatap istri sendiri, suami sendiri, anak-anak lihat lagi. Terus tanya, ya Allah, ketemu lagi nggak ya di akhirat? Gimana hisabnya nanti? Habis itu keluar air mata, wudu deh, sholat, nangis sama Allah, minta kebaikan. Itu tidurnya enak. Peluk bangun. Kan kita itu bangun bagaimana tidurnya kan? Dan tidur bagaimana bangun itu kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya itu. Makanya di kubur pun begitu. Di suasana kubur bagaimana saat bangunnya sekarang. Nanti dibangunkan dalam kubur pun selesai bangun itu bagaimana di kuburnya. Seperti itu yang kita bawa, seperti itu yang kita dapati. Masjid itu tempat ketenangan. Karena itu coba rasakan itu. Nanti setelah itu baru datang yang lainnya. Setelah ketenangan itu tiba, datang yang lainnya. Apa yang kedua? Berubah perilaku. Bukan harta dulu, perilaku dulu berubah. Turunlah Quran surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa itu fahsya dan munkar? Itu dua sumber keburukan, gak ada yang ketiga.
Jadi kalau sholatnya benar, pasti jadi orang baik. Karena sumber keburukan itu cuma dua, nggak ada yang ketiga. Kalau bukan fahsya, apa? Mungkar. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Faraj. Maaf, zina, pornografi, porno aksi, longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat LGBT. Kan? Hah? Longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat LGBT. Makanya kalau sudah tegap, tegap saja, jangan longsor. Tuh alam sering ingatkan tuh. Itu masuk fahsya. Kalau sudah nia, nia aja. Jangan jadi Kurniadi atau sebaliknya. Siapa nama kamu? Nia apa? Yang benar, Nia. Nama lengkap Kurniadi. Udah jelas kok Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Jelas? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Manusia itu kata Allah cuma dua, kalau bukan laki-laki perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Jelas? Sudah. Jadi kalau ada LGBT itu praktek yang menyimpang. Sedang sakit dibantu untuk sembuh. Kita harus tunjukkan akhlak mulia Islam kita. Jangan dahulukan celaan, dahulukan doa. Doa dibantu, dibimbing untuk sembuh. Bukan difasilitasi untuk tampil. Ya? Paham? Awas. Ya, jelas ya? Nah, dibantu untuk dikembalikan kepada fitrahnya yang baik. Dan jangan meributkan untuk saling mencela. Saya tidak menganjurkan itu. Doakan, bimbing ke arah yang baik. Itu fahsya. Jadi tidak akan ada yang melambai kalau sholatnya benar. Paham? Mungkar segala perbuatan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Terlalu nafsu perutnya, terlalu nafsu akalnya keluar mungkar. Korupsi itu mungkar. Maaf, menipu, merampok, membunuh, membegal, hoax. Hoax, banyak hoax sekarang, itu mungkar. Jadi pelaku sholat yang benar tidak mungkin berbuat fahsya dan mungkar. Mustahil itu. Mustahil. Ini ada keluar pusdai, tertukar sendal. Mustahil itu. Mustahil. Nggak mungkin terjadi. Karena sholatnya benar. Jadi kalau sholatnya baik, pasti terbebas dari dua sumber keburukan. Ini rahasianya kenapa dari kecil yang diajarkan sholat dulu. Masih ingat hadisnya? Usia 7 tahun diajarkan apa pertama kali? Sholat. Kita Muslim Indonesia sudah advance. Saya lihat di TK-TK itu, Masya Allah. Ya, sebelum sholat sudah manasik tuh. Betul nggak? Nggak salah. Nggak salah. Cuma yang prioritas itu yang sholat. Jadi itu dua tuh. Setelah nanti hatinya tenang, perilakunya baik, dengan status terhormat jadi baik, itu datang yang lainnya. Apa diantaranya? Doa cepat terkabul. Jadi kalau kitanya baik, masih ingat hadisnya masih ingat? Di Al-Arba'in itu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Jadi kalau doa pengen cepat dikabulkan, berubah jadi baik dulu. Jalannya lewat salat. Jadi kalau kita sudah jadi baik, cepat. Belum minta, kadang sudah diberikan. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Dibimbing supaya sukses dan bahagia. Masih ingat tadi? Sukses dan bahagia disebut apa? Falah. Makanya diperdengarkan setiap hari. Dari suara adzan itu setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alas shalah. Nanya kita, kenapa sholat? Langsung dijawab, hayya 'alal falah. Jadi kalau benar kita lakukan, tenang hati kita. Baik berubah kita. Dijawab doanya kita. Terhimpun kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Itu yang bisa kita raih. Dan puncaknya, ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan naungan di setiap aktivitas kita. Jadi kalau sholatnya benar ya, sholatnya benar, takwanya meningkat, itu setiap tempat yang kita pijak, Allah tugaskan malaikat langsung untuk membimbing. Kalau kita istiqamah, surah Fatir ayat 30, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau istiqamah, konsisten. Dan ini memang tidak mudah konsisten itu. Tidak mudah. Setidaknya dia butuh 9 tahapan. Nah, ada babnya lagi.
Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsisten. 9 pembahasan. Istiqamah. Nah, apa yang dikerjakan selama Ramadan sekarang kita buktikan kepada Allah. Yuk naikin lagi salatnya. Ini ramein nih masjidnya nih. Siap ya, insyaallah ya. Jangan sampai selesai talim besok kosong lihat subuh kayak ini. Besok lihat nih. Siap dimakmurkan ya? Buktikan, bukan karena masjidnya, tunjukkan kepada Allah kita berhasil kemarin Ramadan. Itu poinnya. Ya, Quran tingkatkan. Saya kasih kabar gembira. Kami tadi di ruangan juga ini ada dari MUI, ini paman saya. Kiai Haji Muhammad Rafani Akhir. Ini adik ibu saya. Langsung dari ibu ke beliau. Dan kalau Anda bertanya, siapa dulu yang mendidik dan mensupport adik kecil sehingga ada di hadapan Anda sekarang? Ini sosoknya nih, salah satunya. Ada ibu saya, ada Uwa, ada paman. Beliau dipercaya sekarang di MUI Jawa Barat, di sekretaris MUI Jawa Barat, Sekum MUI. Insyaallah kami sudah ngobrol tadi, dan ini juga ada Kiai Adang, profesor beliau, Masya Allah. Sekarang alhamdulillah ditugaskan untuk menjadi imam besar di sini di Pusdai. Berita baiknya, alhamdulillah kami sudah ngobrol tadi, mohon izin menyampaikan, kita menginginkan sekarang semua insan beriman, masyarakat kita menjadi lebih baik, negerinya makmur, harmoni semua, dan kita menginginkan umat Islamnya, yuk kita kembalikan ke Quran. Semangatin lagi. Nanti insya Allah kita mau kerjasama, kita sudah siapkan, saya cinta Anda semua karena Allah, kita udah bikin kantor tuh di Dago Pojok. Namanya Yakin, Yayasan Amal Quran Indonesia. Nah ini ketuanya nih, Ustaz Dedi Tiatmaja. Kita udah stok di situ, ada paket yang kita siapkan, stok awal 3.500 nanti sampai 20.000. Itu semua ada 3 buku, isinya paket untuk menghafal Quran, gratis kita bimbing langsung. Jadi saya mengajak semua warga yang ingin jadi ahli Quran, kita fasilitasi. Tadi izin nanti tempatnya insya Allah pertemuan bisa di Pusdai. Ya nanti mahasiswa boleh. Kita harapannya begini, yang kuliah di kampus-kampus, khususnya di Bandung ini, ada yang di ITB, di Unpad misalnya, Unpar, UPI, dan seterusnya. Anda sambil menghafal Quran, di wisuda IPK-nya tinggi, plus menjadi penghafal Quran. Harapannya demikian. Dan saya sudah melobi beberapa kampus-kampus, termasuk di luar negeri, insya Allah menerima penghafal Quran beasiswa penuh. Beasiswa penuh. Nanti tempatnya insya Allah akan berlangsung di sini, berkelanjutan. Kita ada kelas-kelas, nanti ada jurusannya. Yang di fisika ITB keluarin ayat-ayat tentang fisika. Jadi bersamaan dengan itu paham Qurannya. Yang di kedokteran ngajinya tambah, hafal Quran, paham ayat-ayat kedokteran. Jadi kalau nanti ngobatin pasien setelah jadi dokter, Bapak kenapa? Aduh saya itu pusing bu penyakitnya. Apa gejala yang dirasakan? Itu kalau tetangga saya beli kulkas baru saya pusing. Dia beli mobil baru saya pusing. Jadi resep yang Anda tuliskan itu bukan obat-obat generik atau yang lainnya, bukan kimiawi. Anda bisa tuliskan Quran surah ke-17 ayat ke-82. Luar biasa, itu pulang bawa suruh ngaji. Ya kan? Saya pernah tanya dokter mata, apa ciri mata yang sehat? Kata beliau, ya semua pandangan jelas, bagus secara optikal. Dan gak pakai alat bantu pada utamanya, terlihat semuanya jelas. Saya bilang saya banyak temukan yang begitu dok. Banyak, dia jelas, dia tahu ini proyek dia, itu proyek orang. Ini sendal dia, itu sendal orang. Tapi dia gak bisa bedakan saat dia pakai. Dia gak bisa bedakan mana sendal yang harus dia pakai, mana sendal orang yang harus dia tinggalkan. Kan persoalannya di situ sekarang kan. Yang pintar banyak, yang baik berkurang. Maka sekarang kita harus kembalikan kepada kebaikan dan kepintaran yang bersamaan. Nanti bimbingan pendampingannya insya Allah dari MUI. Dan MUI punya program PKU juga, pendidikan kader ulama. Nanti mudah-mudahan ada yang di-share insya Allah, disampaikan kepada kita yang bisa membangun harmoni. Kita rindu insya Allah. Kebersamaan, kemakmuran untuk negeri ini, hidup dengan damai, tenang, dan sudah saatnya kita menunjukkan pada dunia, insya Allah kemajuan itu akan hadir dari Indonesia. Dan kita tunjukkan pada umat Islam dunia insya Allah. Kesuksesan, kebenaran berislam itu insya Allah akan kita mulai pancarannya dari Indonesia dengan cara yang benar dan mulia. Siap insya Allah? Ya, karena itu saya tutup bagian terakhirnya, dimensi yang kedua, hamdu minan nas. Perbaiki itu. Bukankah di Ramadan kita sering berbagi? Ya? Mana yatimnya?
mana fakirnya, mana miskinnya. Datang sowan ke orang tua, mudik kemarin ketemu saudara. Implementasinya sekarang. Saya tidak ingin Anda datang ramai ke sini ternyata masih punya masalah dengan orang tuanya. Perbaiki. Perbaiki. Viral di Al-Adabul Mufrad. Seorang anak pergi berjuang ke medan juang, jihad, anak muda. Diadukan oleh temannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, ibunya menangis. Dipanggil oleh Nabi, irji', pulang. Buat ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Maka dia pulang dulu, dia tenangkan ibunya, bersamaan dulu, ternyata itu disebut oleh Nabi jihad yang pertama sebelum keluar. Selesaikan. Jangan sampai Anda kuliah, tapi dengan orang tua bermasalah. Di rumah, bangun samara yang didamkan itu, selesaikan. Kalau komunikasi suami istri sudah baik, dengan orang tua baik, dengan anak baik, insya Allah, kehidupan kita yang lebih luas lagi akan terbantu dalam kemuliaan. Tahukah Anda? Orang yang mampu menggabungkan ketakwaan vertikal dengan horizontal, hablum minallah, hablum minannas, itu saat pulang oleh Allah disediakan satu surga yang langsung luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah untuk introspeksi diri kita, istighfar. Tanya pada diri kita untuk berubah. Setelah itu berharaplah dapat tempat pulang di akhirat nanti yang disiapkan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Apa amalannya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa muhsinin itu? Ditafsir di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di Quran surah ketiga ayat 132, 133, 134 amalannya amalan sosial. Di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 amalannya amalan ritual. Kalau digabungkan tinggalnya di taman surga, tempatnya seluas langit dan bumi, dan hidup di dunianya akan diberikan pencerahan-pencerahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar taklim yang saya berikan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dimuliakan, diberikan rahmat. Dan sebelum saya tutup, saya ingin infokan beberapa hal yang penting. Satu, bagi adik-adikku atau teman-teman yang masih terhubung di seleksi untuk beasiswa ke Al-Azhar dan Tripoli khususnya, insya Allah nanti hari Selasa akan dimulai interview kembali secara online. Dan bulan depan yang lulus nanti ada 20 kuota untuk ke Libya. Al-Azhar ini masih 3 yang sudah positif, selebihnya masih dinegokan. Itu insya Allah nanti bagian interviewernya dari Tripoli akan datang langsung ke sini. Dan nanti yang lulus 20 akan langsung kita pertemukan. Dan itu gratis dari mulai berangkat, tiket sampai pulangnya. Silahkan dilanjut ke situ. Dan sudah ada 1000 kurang lebih yang mendaftar, yang diperebutkan kurang lebih 23 sampai 30 kuotanya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Saya tegaskan kembali, kita sudah menyiapkan kurang lebih hampir 10.000 untuk wilayah di Bandung dan sekitarannya. Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, dan seterusnya. Manfaatkan kesempatannya karena kita akan mulai nanti di bulan depan. Dan saya sendiri yang akan bimbing. Nanti akan ketemu dengan mahasiswa, teman-teman, kelas-kelasnya akan berbeda-beda. Kita akan koordinasi termasuk dengan Pusdai, mohon izin. Mungkin ada ruangan yang bisa digunakan di sini. Sehingga melahirkan, insya Allah, masyarakat yang lebih berkualitas, Qur'ani dan Nabawi, insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah ridhai. Kita berdoa, bermohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan di malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa nusallim ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pelaku maksiat, pelaku dosa di tempat ini atau sekitarannya, jangan biarkan dia pulang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah mengalami kegelisahan di jiwanya saat ini, mohon jangan biarkan ia kembali ke kediamannya kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan pada malam hari ini, ya Allah, mohon mudahkan, ringankan, hilangkan kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan serta hilangkan penyakitnya. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, najihin, faizin, a'idin ila fitratika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari hamba-Mu yang bertakwa menurut ketetapan dan penilaian-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Jadikan kami orang yang berhasil dalam pandangan-Mu, kembali kepada fitrah yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Tawaffana muslimin biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keluar, tertib, tunjukkan taklimnya berhasil kita lakukan, karena ini menentukan taklim berikutnya. Tertib, jaga adab, jangan tinggalkan sampah. Jelas? Baik, saya mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.